ngelihat Kang Emil gitu ya memang pendiam gitu ya. Tidak banyak. Jadi saya itu dilatih dari keluarga kalau ada emosi itu tidak ekspresif. Saya ini penjinak bom. Seberat-beratnya hidup, saya ledakan di dalam. Ledakan terbesar dalam hidup saya waktu kehilangan anak kan. Ya. Saya nggak bisa memperlihatkan tangis ayah. Tapi kalau dibedah ruang saya ini teriakan yang mengguncang semesta, menurut tidak saya. Jadi Kang Emil mah happy nggak kelihatan. Makanya tiap ada gitu, problem ada apa, wajah saya mah lempeng. Walaupun ini mesin sedang memproses solusi gitu. Terkuhul, marah, sedang apa, tapi tidak kesininya tidak saya lihat. Itu cara saya, makanya terlihat ganteng kalem. Ganteng kalem. Kalau tidak ekspresif gimana Telia bisa membaca? Oh, kalau diranjang ekspresif. Bukan itu. Maksudnya membaca moodnya gitu. Lagi kehel, mukanya tetap lempeng. Lagi sedih, mukanya tetap lempeng. Apa yang kelihatan? Kalau saya mah sudah nangkep sih. Udah tahu. Kalau Kang Emil udah mulai ngomongnya sedikit-sedikit aja udah tahu. Oh, jangan dulu ganggu nih gitu. Kalau udah mulai centil-centil sedikit, baru saya ngomong banyak gitu. Atau biasanya gini, keluarin tuh anak saya yang bungsu. Biasanya langsung happy. Emang aku nggak ada? Lagi sakit, ada sakit. Mau tes DNA, jari ini tahu ngerasa no. Kalau gak mau tes DNA, katanya takut. Ya borek salah tok pasan, ya. Tapi ya mosok ya Pak Ridwan Kamil iki ya berani ngicipi jajanan pasar sing 2.000 kayak gini. Padahal dia iki dapet jajanan sing high class ya ibu. Istrine sing cantik, elegan, berwibawa. Yo, lek sumpamane bener. Emang ya cowok itu gak cukup satu wanita dan selalu kurang. Beda banget anjay. Iki loh saingannya jajanan pasar. Ada fakta terbaru dari kasus Pak Ridwan Kamil dan Lisa. Jadi pengakuan Ayu Aulia, aku kenal sama Ayu Aulia. Pengakuan Ayu Aulia, dia yang memperkenalkan Pak Ridwan Kamil dan Lisa. Berarti dari sini aku menyimpulkan Pak Ridwan Kamil memang suka memesan enong-enong, suka bermain enong-enong, suka ngeboking enong-enong. Nah, dan dari pengakuan pengacaranya Lisa, katanya Pak Ridwan Kamil itu bertemu Lisa di saat kunjungan dinas di Palembang dan menginap 3 hari 3 malam. Otomatis ya, berarti Pak Ridwan Kamil sampulnya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi jangan pernah percaya dengan tutur kata yang manis, penampilan yang kayaknya family man atau apa. Belum tentu, karena 80-90% pejabat Indonesia suka bermain enong-enong, suka jajan, suka membeli enong-enong. Jadi jangan pernah tertipu ya dengan para pejabat-pejabat itu, karena rata-rata mereka suka piara gundik dan beli enong-enong. Menggunakan istilah sekarang, wajar bila orang menyangka RK itu adalah semacam sugar daddy Lisa untuk periode tertentu. Saya tidak anti RK ya, saya hanya ingin mengatakan akibat keburukan komunikasi kubunya, dia kini harus kehilangan brand lamanya sebagai seorang pemimpin muslim yang soleh, yang jujur dan mencintai, serta setia pada istri dan keluarga. Saat ini sudah beredar setidaknya ada 2 video cabul yang dikabarkan menampilkan sosok Lisa. Saya sendiri sih tidak menyaksikannya, tapi pemberitaan menunjukkan pelaku dalam video itu memang Lisa Mariana. Tampilnya Lisa di sana menurut saya memperburuk citra RK. Ini justru membuat RK nampak sangat murahan karena berselingkuh dengan model cabul. Saya tidak menuduh RK memang melakukan perbuatan terlarang ini, tapi sejauh ini data yang tersaji ke publik membuat halayak sulit untuk menerima bahwa RK memang tokoh yang bersih. Ini merupakan kasus seperti ini kasus langka. Kasus langka terutama terkait dengan tes DNA. Itu kasus langka. Boleh dikatakan hampir tidak ada di gugatan perdata, hampir tidak ada. Ya. Jadi ini makanya saya kasih hanya secara normatif hukumnya dan prakteknya. Oke. Hanya secara normatif hukum dan prakteknya, oke? Pertanyaannya begini, secara teori hukum dulu ya. Secara teori hukum dulu. Ini kan diduga hubungan mau sama mau.
berarti tidak ada aspek penipuan. Berarti tidak ada aspek pidana. Oke? Kalau tidak ada aspek pidana, berarti polisi tidak bisa terlibat dalam tes DNA. Oke? Karena tidak ada aspek pidananya. Oke? Nah, kalau ada aspek pidananya, memang lebih menguntungkan cewek, karena polisi punya kekuatan power untuk mengharuskan tes DNA secara pidana, ya. Jadi, tapi karena ini hubungan mau sama mau, ya udah nggak bisa polisi dilibatkan untuk tes DNA. Sekarang secara normatif ya. Secara normatif kedua, secara perdata, okay. Ada dua jenis gugatan perdata yang bisa dilakukan oleh Lisa. Satu, gugatan perdata untuk meminta pengadilan menyatakan itu adalah anak sah dari si laki. Satu lagi, gugatan tentang akan dilakukan tes DNA. Milih yang mana yang lebih penting? Apakah lebih baik ya sudah ketahuan selingkuh, atau lebih baik ketahuan melakukan korupsi? Aduh, gimana nih? Terlalu bang. Masyarakat harus lebih pintar ya bun ya, menilai bun ya. Pola seperti ini bun ya. Masyarakat ikut memperhatikan ini apa sih masalahnya? Masalah utamanya apa? Apakah ini sengaja dihidupkan untuk kemudian meredakan yang satu lagi, atau tidak, atau kebetulan bersama-sama? Kan itu kita, bagaimana kita bisa tahu? Dan kalau misalnya seorang suami sudah punya orang kedua, ya otomatis jadi renggang kan? Tinggal renggang itu untuk masyarakat kita perlihatkan atau tidak. Tapi di sini kita lihat RK kan sudah jatuh posisinya, sudah tidak ya kalau misalnya ada tawaran lain yang besar mungkin akan pura-pura baik. Itu kan suatu yang biasa lah, permainan yang biasa seperti itu. Itu yang saya pertanyakan ya, masalah harmonisnya. Apakah betul atau ini ya hanya penampilan untuk di masyarakat? Karena apa? Kita bayangkan seseorang yang jatuh cinta. Kalau dia remaja, jatuh cintanya bisa benar-benar jatuh cinta. Tapi kalau misalnya itu terhadap istri, kan lama-lama tidak sampai bisa jatuh cinta, sampai betul-betul bucin. Itu kan kita biasanya tidak melihat kejadian seperti itu. Justru itu kepandaian dia kan, kepandaian RK untuk akhirnya menutupi atau ya bersandiwara lah. Jadi kan masing-masing punya suatu kepandaian, punya suatu kemauan. Apakah mau ditutupi, apakah pandai menutupi. Jadi, bentar bun, kalau dilihat bun, apa bun kesimpulan bun yang ditarik bun dari hikmahnya dari kasus RK ini bun? Jadi di sini ada suatu ya apakah keraguan-raguan atau suatu tanda tanya bahwa pada saat ada kasus itu kasus yang besar, kasus itu kasus korupsi, tiba-tiba muncul secara sangat mendadak bahwa ada suatu perselingkuhan. Jadi apakah ini ada hubungannya untuk ya daripada korupsi yang muncul, lebih baik dimunculkan masalah perselingkuhan? Itu kita tidak tahu, mungkin juga betul-betul sama-sama, nggak tahu juga. Tapi hal ini perlu kita ikuti. Apakah ada hubungannya ke arah itu? Apakah ada hubungannya perselingkuhan untuk menutupi masalah korupsi? Terima kasih bun ya waktunya. Bursa apapun di ya pertarungan politik ke depannya gitu. Kalau saya lihat kenapa sampai transferan itu berhenti, ya tahun 2021 kan ya masih dia gubernur, masih jaya-jayanya, masih banyak uang, ya harta tahta itu masih melimpah gitu. 2022, 2023 ya boleh jadi masih melimpah, masih kuat dia gitu. Tetapi ya setelah dia tidak di bursa lagi, tidak atau gagal menjadi calon presiden,
kemudian kemarin gagal juga di Pilgub, dan ya pasti banyak uang ya, miliaran bahkan mungkin puluhan miliar gitu ya, habis untuk mendanai kegiatan politik. Belum lagi masalah terkait dengan dugaan korupsi BJB ya, di mana ya beliau ya ikut terseret dalam permasalahan ini. Jadi banyak tantangan, banyak yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh beliau, sehingga itu butuh effort ya, butuh dana yang cukup besar ya, pasti banyak dana yang sudah dihabiskan hanya karena kegiatan politik praktisnya. Dan ya kalau katakanlah sudah seperti itu, banyak menghabiskan uang ya, miliaran rupiah, ya boleh jadi berdampak pada transferan gitu. Ya makanya itu berhenti transferan. Dan sekarang posisinya boleh jadi dia sedang berpasrah diri, ya oke lah, saya tidak transfer lagi, ya kalaupun mau lapor ya silakan, ya nanti kita akan buktikan secara DNA, tes DNA, ya kalau katakanlah saya menang ya maka saya pulih nama saya, tetapi kalau saya kalah ya apa boleh buat gitu, si malakama, kita mau transfer juga tidak ada uang ya, kita tidak transfer juga ya kita akan berhadapan dengan hukum. Ya utamanya laporan perdata terkait dengan pengakuan anak biologis, dan itu menjadi permasalahan yang cukup rumit yang dihadapi oleh Ridwan Kamil. Semoga Pak Ridwan Kamil segera mungkin bisa menyelesaikan permasalahan ini.